Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini aku akan menceritakan kasus honor killing lagi. Tapi sebelumnya aku akan memberikan update tentang kasus honor killing yang sudah aku bawakan pertama kali. Yang kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton setelah video ini ya. Jadi waktu itu aku membawakan cerita tentang kasusnya Sarah dan Aminah Said, di mana mereka berdua itu dibunuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Yasser Said. Pembunuhan itu dikarenakan untuk mempertahankan kehormatan keluarga gitu. Nah, setelah membunuh anaknya, si Yasser ini kabur dan dia itu udah sekitar 13 tahun kaburnya dan merupakan salah satu buronan FBI yang paling dicari. Nah, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, Yasser ini sudah tertangkap teman-teman, alhamdulillah. Jadi sudah aman lah ya. Dan dia tertangkap di rumah saudaranya, dan saudaranya ini juga ditangkap sama polisi. Dan kalau misalnya memang dibuktikan saudaranya ini memang sengaja menyembunyikan si Yasser selama 13 tahun, maka saudaranya ini juga kena hukuman. Nah, tapi aku belum mendapatkan untuk update terbarunya, maksudnya tuh dihukum gimana, seumur hidup atau penjara berapa puluh tahun. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya dia kena hukuman seumur hidup deh. Soalnya biasanya kalau aku bawain cerita-cerita kasus kalau dari Amerika, pembunuhan kayak gini tuh masuknya ke pembunuhan tingkat 1, terus nanti mungkin bisa dihukum seumur hidup dan tanpa pembebasan bersyarat. Semoga aja kayak gitu ya, jadi biar setimpal. Nah, kalau honor killing yang dilakukan sama Yasser itu, korbannya adalah 2 orang anak perempuan. Untuk kasus yang mau aku bawain hari ini, korbannya tuh nggak tanggung-tanggung, sekali bunuh langsung 4 orang. Dimana 3 orang ini adalah anak kandungnya, dan 1 orang ini adalah istri pertamanya. Tuh, gimana? Seru banget kan ceritanya? Ada istri pertama, pasti ada istri kedua. Terus anaknya yang 3 ini anak kandung dibunuh. Ada apa dengan cerita ini? Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita jump to the story. Bermula pada tanggal 30 Juni tahun 2009, sekitar jam setengah 9 pagi, di sebuah kanal di daerah Kingston, Ontario, Kanada, seorang penjaga kanal merasa kesulitan untuk membuka pintu air. Dia mengira mungkin ada sesuatu yang menghambat di pintu air tersebut, karena sebelum-sebelumnya ada beberapa anak muda iseng yang suka membuang barang-barang yang besar gitu di pintu airnya, kayak skater, kayak sepeda, bahkan dibuang di situ. Akhirnya, penjaga kanal ini menelpon seorang penyelam untuk membantu dia melihat benda apa yang sekiranya mengganjal di situ dan juga membantu untuk mengangkat benda tersebut. Setelah penyelam datang, kemudian penyelam ini menyelam ke dalam air, dia tuh begitu kaget karena dia menemukan mobil, teman-teman. Mobil, dan di dalam mobil itu ada 4 orang wanita yang sudah tidak bernyawa. Diketahui keempat wanita ini, yang pertama bernama Zainab 19 tahun, yang kedua bernama Sahar 17 tahun, yang ketiga bernama Jiti 13 tahun, dan yang keempat bernama Rona 52 tahun. Di mana mereka ini adalah orang Afghanistan. Di hari yang sama di kantor kepolisian Kingston ada satu keluarga gitu yang terdiri dari 1 orang laki-laki yang bernama Muhammad Syafia berusia 59 tahun, istrinya bernama Tuba 45 tahun, dan 1 orang anak laki-lakinya yang bernama Hamed 21 tahun. Mereka ini melaporkan telah kehilangan 4 orang anggota keluarga wanita mereka, yaitu 3 orang anak perempuan dan 1 orang pembantu rumah tangga. Setelah dikonfirmasi, ternyata match orang-orang yang tenggelam tadi di kanal itu adalah keluarga dari Muhammad Syafia. Jadi mereka bertiga ini adalah anak dari Muhammad Syafia, dan yang satunya ini adalah pembantu rumah tangga keluarga mereka. Awalnya kasus ini tuh dianggap sebagai kasus kecelakaan, dan polisi ini mewawancarai Syafia, Tuba, sama Hamed itu sebagai keluarga korban gitu, sebagai saksi. Tetapi semakin lama diwawancarai, polisi ini merasa curiga ada keanehan, kejanggalan dari keluarga ini. Saat diwawancarai, Tuba ini menceritakan kalau misalnya mereka sekeluarga itu mengadakan liburan. Mereka terdiri dari 10 orang dan berlibur
road trip gitu pakai 2 mobil. Mobil yang pertama itu Lexus, yang kedua itu mobil sedan Nissan yang tenggelam di kanal tadi. Nah, rumah mereka kan di Montreal. Saat perjalanan pulang dari air terjun Niagara ke Montreal tuh kan jaraknya cukup jauh. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk tidur atau menginap semalam gitu di Kingston. Di malam hari saat semua keluarga tidur, anak pertama mereka yang bernama Zainab itu datang ke ibunya meminta kunci dari sedan Nissan itu dengan alasan dia mau ngambil baju. Kemudian sama Tuba dikasihkan kuncinya. Nah, Tuba ini nggak menganggap ada yang aneh dan dia langsung tidur aja. Setelah itu keesokan harinya saat semua keluarga ini bangun, mereka dikejutkan hilangnya 4 orang anggota keluarga mereka beserta mobil sedan itu. Wawancara terhadap kepala keluarga atau Shafia itu tuh berjalan cukup singkat karena Shafia ini nggak banyak ngomong gitu. Dia cenderung lebih ke diam. Kemudian wawancara terakhir kepada Hamed, anak mereka yang cowok. Nah, di wawancara yang sama Hamed inilah polisi tuh ngerasa ada yang aneh. Jadi Hamed ini bersikap defensif. Terus dia itu merasa seolah-olah polisi itu selalu memojokkannya. Padahal sebenarnya polisi tuh ngasih pertanyaan-pertanyaan yang biasa aja gitu. Tapi Hamed ngerasa pertanyaannya itu memojokkan dia. Hamed memberikan informasi kepada polisi kalau dirinya itu nggak ada di Kingston malam itu. Dia nggak ikut menginap di penginapan di Kingston karena dia harus balik cepat-cepat ke rumah di Montreal untuk mengambil laptopnya yang ketinggalan. Dia ke Montreal itu pakai mobil yang Lexus. Kemudian polisi tanya, kenapa kamu balik ke Montreal itu pakai Lexus? Kenapa nggak pakai sedan Nissan aja? Sementara kalau misalnya pakai sedan yang Nissan itu kan bahan bakarnya lebih hemat. Tetapi jawaban dari si Hamed ini tuh nggak memuaskan kepolisian gitu loh, tapi malah bikin polisi tuh makin curiga karena Hamed ini balik lagi ke Kingston itu nggak pakai Lexusnya, dia pakai mobil yang lain. Nah, polisi ini tuh bertanya-tanya, what happened with Lexus? Pasti ada sesuatu sama Lexus ini. Akhirnya investigasi di hari itu selesai dengan kecurigaan polisi tentang mobil Lexus keluarga Shafia. Keesokan harinya, detektif dari Kingston meluncur ke Montreal menuju ke rumah Shafia di mana mobil Lexus itu berada. Karena di hari ditemukannya korban, polisi ini menemukan beberapa pecahan kaca, cuman itu bukan kaca spion mobil milik Nissan. Setelah sampai di rumah keluarga Shafia itu, polisi melihat mobil Lexus dalam kondisi kaca depannya itu pecah. Nah, setelah dicocokkan dengan pecahan kaca yang ada di TKP, ternyata pecahan kaca itu match, teman-teman. Jadi disimpulkan bahwa mobil Lexus ini tuh ada di sana saat terjadinya kecelakaan. Selain itu, cat dari mobil sedan Nissan itu tuh ada di bagian bumper depan mobil Lexus itu. Nah, di Kingston, pihak kepolisian Kingston itu datang ke penginapan di mana keluarga Shafia menginap malam itu. Saat resepsionis ditanya, apakah jumlah keluarga Shafia yang check-in saat itu tuh 10 orang, resepsionis ini menjawab hanya 6 orang saja dan hanya mobil Lexus yang dia lihat. Jadi dia nggak lihat mobil Nissan sedannya itu. Kemudian di hari yang sama hasil otopsi keluar dan membuktikan kalau misalnya mereka itu memang meninggal dikarenakan tenggelam. Tetapi ada satu fakta yang membuat polisi ini merasa bertanya-tanya karena dari hasil otopsi keempat-empat korban ini tuh di kepalanya, di bagian yang sama di atas kepala itu ada luka memar, di mana luka memar ini bukan luka memar yang diakibatkan oleh kecelakaan atau tenggelam. Diduga luka memar ini itu sudah ada sebelum mereka meninggal atau saat mereka masih hidup. Jadi seolah-olah itu ada satu orang yang memang sukanya tuh mukul di bagian kepala bagian atas gitu loh. Jadi kepolisian langsung berpikir ada yang gak beres dari keluarga ini. Jadi pihak kepolisian tuh langsung garcep setelah mengetahui adanya ketidakberesan di keluarga ini dan tentang kecelakaan itu. Polisi atau penyidik yang ada di Montreal, mereka langsung memasang alat penyadap di beberapa bagian rumah keluarga Shafia. Kemudian polisi yang ada di Kingston, mereka memasang alat penyadap di mobil Pontiac atau mobil minivan gitu yang mereka pakai. Jadi posisinya di hari kedua keluarga Shafia ini masih ada di Kingston untuk
wawancara atau investigasi lanjutan. Jadi mobilnya tuh masih di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa tenggelamnya sedan Nissan itu bukan karena kecelakaan, melainkan karena pembunuhan yang sudah direncanakan. Dan setelah ini aku akan menjelaskan bukti-bukti yang sudah didapat sama pihak penyidik waktu itu ya. Keep stay tune. Seperti yang aku mention di awal, kalau polisi itu menemukan pecahan di mana pecahan kaca itu tuh match ya. Dan akhirnya ada juga kayak cat yang ada di bempernya si Lexus, itu tuh catnya Nissan. Nah, penyidik menyimpulkan kalau mobil Nissan itu jatuh ke air karena ditabrak dari belakang oleh mobil Lexus. Bukti kedua yaitu sinyal telepon. Sinyal telepon milik Hamed dan Sahar itu dapat membantu kepolisian banget untuk meng-track kemana aja mereka selama hari itu. Dimana sedikit banyak bisa memberikan gambaran dan urutan-urutan tentang kejadian bagaimana mobil itu tuh tenggelam. Kalau kalian ingat, seperti yang aku mention di depan tadi, keluarga Syafia ini melakukan perjalanan liburan ke air terjun Niagara dengan jumlah 10 orang, menggunakan 2 buah mobil, yang pertama mobil Lexus, yang kedua mobil sedan Nissan. 6 anggota keluarga di Lexus, dan 4 anggota keluarga di sedan Nissan itu. Dari hasil track sinyal telepon mereka, Hamed dan Sahar, pada tanggal 23 Juni, keluarga ini memulai perjalanan mereka dari Montreal ke Quebec. Di sana mereka menginap sehari semalam. Dan keesokan harinya nggak tahu kenapa, mereka itu balik lagi dari Quebec itu ke Montreal. Kemudian mereka jalan gitu ke Kingston. Nah, saat itu mereka sempat menginap di Kingston 1 malam. Nah, kemudian di tanggal 25 sampai di tanggal 29, sinyal telepon Sahar ini berada di sekitaran air terjun Niagara. Yang anehnya, pada tanggal 26 Juni, sinyal telepon milik Hamed itu melakukan perjalanan ke wilayah Kingston lagi. Kemudian sorenya, Hamed balik lagi ke air terjun Niagara. Pada tanggal 29 Juni, sehari sebelum kejadian, keluarga Syafia ini check out dari hotel di sekitar kawasan air terjun Niagara. Kemudian mereka melakukan perjalanan arah pulang sekitar jam setengah 9 malam. Jam 11 malamnya, mereka diketahui berhenti di McDonald di kawasan Ajab. Kemudian di jam 1:16 tanggal 30 Juni dini hari sampai jam 1:36, nomor telepon Sahar ini masih diketahui aktif mengirim pesan gitu. Tetapi setelah itu sudah tidak ada aktivitas lagi. Nah, pada pukul 2 dini hari, sinyal telepon milik Hamed ini diketahui berada di sekitar hotel yang ada di wilayah Kingston yang berjarak 2 km dari kanal. Saat penyidikan, petugas motel itu berkata kepada kepolisian kalau mereka itu check-in hanya beranggotakan 6 orang aja dan hanya menggunakan mobil Lexus. Dengan bukti ini, pihak penyidik itu melakukan kesimpulan kalau ada sesuatu yang terjadi setelah jam 1:36, di mana saat itu adalah aktivitas terakhir telepon milik Sahar. Dan disimpulkan pula oleh kepolisian kalau tenggelamnya mobil sedan Nissan itu ke kanal terjadi di antara pukul 1.36 sampai pukul 1.50. Bukti selanjutnya adalah buku diari milik Rona, yang merupakan korban tertua di kasus ini. Buku diari milik Rona ini ditemukan di rumah keluarga Syafia di Montreal, ditulis dengan tulisan Afghanistan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan isinya itu mencengangkan sekali. Dari buku diari milik Rona itu diketahui kalau Rona itu ternyata adalah istri pertama Syafia yang diakui atau didaftarkan di Kanada sebagai pembantu rumah tangga, karena hukum di Kanada itu tidak menerima poligami. Dan kalau sampai ketahuan bahwa itu adalah istri pertamanya, keluarga Syafia ini bisa aja dideportasi dari Kanada. Jadi ceritanya Rona sama Syafi ini dulu kan di Afghanistan. Mereka itu dijodohkan oleh keluarga masing-masing, kemudian menikah. Nah, setelah 10 tahun pernikahan, Rona ini tuh nggak kunjung hamil. Dan setelah diperiksa, ternyata Rona ini mengalami infertilitas atau nggak bisa hamil gitu. Sejak menerima kabar itu, Syafi ini tuh jadi jahat gitu ke Rona. Dia tuh sering bentak-bentak Rona, pokoknya melakukan abusive gitu ya, nggak hanya kata-kata tapi juga fisik. Sampai di suatu titik Rona ini tuh ngerasa, oke, kamu nikah aja, kamu cari wanita lain untuk dijadikan istri kedua dan semoga kamu bisa mendapatkan anak dari dia. Dan kemudian Syafi menikah dengan Tuba, istri keduanya. Kemudian mereka bertiga ini hidup satu atap, teman-teman.
Nah, setelah pernikahan antara Shafi dan Tuba, Rona ini merasa kalau dirinya itu dianiaya oleh mereka berdua. Jadi segala macam kesalahan itu di rumah tangga selalu dibebankan ke Rona. Kemudian Tuba itu juga kayak saingan gitu sama Rona. Pokoknya mereka itu melakukan hal-hal yang bersifat negatif gitu ke Rona. Karena perlakuan Shafi dan Tuba yang jahat itu, Rona sempat bilang ke Shafi kalau dia itu pengen cerai aja. Tapi sama Shafi ini nggak boleh dan Shafi ini nggak mau cerai sama Rona. Dan kalau sampai Rona ini tiba-tiba kabur, Shafi nggak akan segan-segan untuk membunuhnya. Kemudian paspor dan data-data lain yang penting milik Rona itu disembunyikan oleh Tuba atas perintah Shafi. Jadi si Rona ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jadi cuman bisanya ya udah di situ aja, mau lari kemana aja nggak bisa karena kan emang paspornya yang megang mereka berdua. Bukti yang keempat yaitu laptop. Jadi polisi ini memeriksa laptop yang dimiliki oleh Hamed. Dan polisi memeriksa pencarian-pencarian apa sajakah yang dicari oleh Hamed sebulan sebelum kejadian. Dan mereka menemukan fakta bahwa sebulan sebelum kejadian, Hamed ini sering banget searching tentang pembunuhan, bagaimana cara membunuh orang, di mana membunuh orang yang baik itu di mana, apakah di hutan, apakah di air, seperti itu teman-teman. Nah, polisi tuh menduga kenapa perjalanan pertama mereka tuh dari Quebec, karena sebenarnya mereka tuh ingin membunuh mereka di Quebec, di hutan belantara gitu. Tapi entah kenapa mereka mengurungkan niatnya atau menunda niatnya untuk membunuh di sana dan diganti di Kingston. Bukti selanjutnya adalah rekaman pembicaraan. Dimana kan sebelumnya aku mention kalau misalnya penyidik itu menaruh alat penyadap kan di rumah sama di mobil mereka. Nah, dari hasil rekaman pembicaraan itu, Shafia, ayahnya sendiri itu merasa bahagia karena 3 orang anaknya dan istrinya yang pertama itu tuh meninggal. Shafia menyebut anak-anaknya yang meninggal itu Zainab, Sarah, dan Jiti itu adalah anak-anak yang mempermalukan keluarga, yang mencoreng kehormatan keluarga. Jadi mereka itu pantas untuk mati. Dan Shafia ini juga berkata kalau mereka lebih memilih kehormatan keluarga dibandingkan kehidupan anak-anak itu. Pokoknya kehormatan harga mati lah di rekaman yang didengarkan sama penyidik. Kemudian Tuba istrinya tuh sempat bilang seharusnya yang dibunuh itu Zainab aja, jangan Giti sama Sahar. Tapi Shafia, suaminya itu bilang gini, Giti sama Sahar juga harus dibunuh karena mereka bertiga itu udah memalukan keluarga, udah gak bersifat sebagai wanita Islam gitu ya katanya. Karena mereka itu punya pacar western, terus mereka itu suka pakai baju-baju yang ketat, pakai kutek, ditindik pusarnya, kemudian pakai bikini, dan mereka juga make up itu tebel. Jadi si ayahnya ini ngerasa kalau nggak ada gunanya mereka hidup, jadi pantas kalau mereka itu mati. Dalam suatu percakapan, Tuba ini sempat merasa khawatir gitu. Dia tanya ke suami dan anaknya, gimana kalau misalnya saat kejadian itu di malam hari ada orang yang melihat. Tetapi Shafia dan anaknya ini meyakinkan kalau saat itu tuh kondisinya sepi, nggak ada orang, dan nggak ada CCTV juga. Jadi mereka berdua ini ngomong ke Tuba, udah kamu tenang aja, Tuhan pasti melindungi kita. Pede banget kan? Bikin kejahatan, nama-nama Tuhan dibawa. Kesimpulan dari rekaman ini itu fix mereka bertiga itu adalah orang-orang yang saat itu ada di lokasi kejadian. Kemudian bukti terakhir adalah hasil otopsi yang berupa memar-memar di kepala mereka semua. Hal ini diduga karena Shafia dan Hamed itu memang ringan tangan gitu, mereka tuh selalu memukul di bagian kepala. Sebelum pindah ke Kanada, keluarga Shafia ini sudah lama tinggal di Dubai. Dan Shafia ini merupakan salah satu pengusaha yang sukses di sana. Shafia ini mempunyai usaha impor alat-alat elektronik dari Jepang ke Dubai. Tetapi walaupun sudah sukses menjadi pengusaha di Dubai, keluarga Shafia ini masih struggle karena mereka ingin memperoleh kewarganegaraan dari negara-negara besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Australia. Tapi karena suatu hal oleh pihak Australia, mereka sekeluarga ini dideportasi dan dikembalikan ke Dubai. Tak lama setelah itu, keluarga ini mencoba peruntungan untuk pindah ke Kanada. Dan mereka berhasil, karena pada saat itu pemerintah Kanada membuka banyak kesempatan untuk para imigran menanamkan modal di Kanada. Dan saat itu tuh, keluarga Shafia menanamkan modal sekitar $2 juta ke pemerintah Kanada.
Setelah kepindahan mereka ke Kanada, yang notabene Kanada itu adalah negara yang sangat liberal, sangat bebas, dan modern. Tak heran kalau Zainab, Sahar, dan Jiti ini tuh mengikuti budaya barat. Zainab berpacaran dengan laki-laki Pakistan, Sahar berpacaran dengan pria Latin, sedangkan Jiti suka berpakaian yang ketat, menindik pusar, dan juga memakai make up yang tebal. Hal inilah yang membuat Shafia dan Hamed ini merasa marah dan sering memukul dan menyiksa mereka. Mereka bertambah marah saat melihat foto Zainab dan Sahar memakai bikini dan mereka itu dipeluk sama pacar-pacar mereka. Jiti juga mempunyai masalah yang cukup rumit karena Jiti ini sering banget bolos sekolah, sehingga Shafia dan Tuba ini sering banget dipanggil oleh pihak sekolah. Karena sering mengalami penyiksaan fisik, Zainab ini sempat kabur dari rumah. Kemudian Sahar sempat melaporkan kejadian-kejadian di rumahnya kepada gurunya, dan Jiti juga sempat melaporkan tindakan kekerasan keluarganya kepada kepolisian. Rona, istri pertama Syafi, sering banget telepon kakaknya yang ada di Amerika, dan Rona ini memohon kepada kakaknya kalau kakaknya ini tuh bisa menjemput Rona. Tetapi kakaknya terus saja nggak bisa karena paspor Rona aja udah disita sama Syafi. Jadi dapat dipastikan untuk motif pembunuhan keluarga Shafia ini adalah karena kehormatan, di mana Shafia, Tuba, dan Hamed merasa Zainab, Sahar, dan Jiti telah mencoreng nama baik dan kehormatan keluarga mereka. Sedangkan motif pembunuhan untuk Rona adalah diduga keluarga Shafia ini sudah tidak membutuhkan keberadaan Rona lagi, dan keberadaan Rona ini ditakutkan lama-kelamaan akan membuat pemerintah Kanada tahu kalau sebenarnya Rona itu bukan pembantu, tetapi istri pertama. Walaupun Shafia, Tuba, dan Hamed tidak mengakui sama sekali perbuatannya di pengadilan, tetap saja pihak pengadilan memutuskan untuk memberi hukuman mereka berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Dan pembunuhan yang mereka lakukan ini adalah pembunuhan tingkat 1. Mereka dikenai hukuman seumur hidup penjara tanpa ada pembebasan bersyarat. Jadi begitulah teman-teman cerita tentang kasus keluarga Shafia ini. Gimana menurut kalian? Setelah aku baca, honor killing itu sebenarnya banyak banget terjadi khususnya di negara-negara muslim. Nah, walaupun aku sendiri muslim, tapi aku tuh bersyukur kalau aku tuh lahir di Indonesia, dimana negara kita ini tuh amat sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara pria dan wanita. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thank you semua dan see you on the next video. Bye bye.